Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan jangan lupa bahagia. Ada pertanyaan dari Nur Anissa. Perasaan tadi juga ada pertanyaan dari Nur Anissa yang saya jawab. Gak apa-apa. Nur Anissa berarti peduli terhadap ilmu. Apakah wawancara perlu berlandaskan teori atau pendapat ahli? Mungkin pedoman wawancara ya. Pedoman wawancara perlu berlandaskan pada teori atau pendapat ahli atau sesuai kebutuhan data. Ini jawabannya ada dua. Kalau seandainya Nur Anissa atau teman-teman menggunakan pendekatan studi kasus, nah itu memang boleh berlandaskan kepada pendapat ahli. Misalnya seperti ini, mau meneliti tentang inovasi misalnya, mau meneliti tentang proses inovasi. Sebentar ya. Ya, ada anak saya. Oke. Tapi ada tuna ini. Mana? Tadi lampu api. Nak Belina di mana lampu api? Di tempat yang jauh itu. Dan api mau rekaman dulu ya. Kok di sini di sofa baju api ada. Nanti nanti papi pinjam ya. Oke? Nanti aku pinjam. Oke, kembali lagi. Apa pertanyaan tadi ya? Oh iya, pedoman penelitian. Kalau penelitiannya menggunakan pendekatan studi kasus, itu boleh menggunakan teori seorang ahli, kemudian dari teori itu dipecah menjadi pertanyaan-pertanyaan. Itu sah-sah saja kalau untuk pendekatannya studi kasus. Jadi misalnya penelitian tentang inovasi di desa wisata, kemudian dicari indikator inovasi apa saja sih. Misalnya ada dari inisiasi, kemudian ada tahap pengembangan, kemudian ada tahap eksekusi atau pelaksanaan, kemudian ada tahap evaluasi. Jadi dari 4 ini akhirnya nanti dipecah satu indikator menjadi 3 pertanyaan. Sama kayak kuantitatif Pak, ya kira-kira hampir sama seperti itu. Kalau studi kasus itu dibolehkan. Saya pernah membaca di Amir Hamzah juga ada, di bukunya si Sugiono juga ada. Saya pernah membaca. Hanya saja kalau memang teman-teman menggunakan kalau teman-teman menggunakan pendekatan fenomenologi, itu justru nggak boleh muncul dari landasan teori, karena fenomenologi itu ada namanya sistem epoche. Epoche itu sistem pengurungan. Artinya apa? Teman-teman ketika masuk ke dalam ini juga berlaku untuk ini ya, grounded theory, etnografi juga ya. Selain dari ini naratif juga boleh menggunakan, tidak boleh juga bisa tidak menggunakan teori. Jadi kalian ke lapangan itu memang menggunakan beberapa pertanyaan saja, atau 1 atau 2. Karena itu memang kalau menggunakan selain studi kasus bisa menggunakan teknik wawancara yang open-ended atau in-depth interview atau wawancara mendalam, yang pertanyaannya biasa 1-2 kemudian dikembangkan. Nah kalau seperti itu kan kita tidak membutuhkan teori tertentu, jadi kita benar-benar menggali apa yang ada di lapangan. Nah, terhubung nanti berkaitan dengan nanti data hasil lapangan itu kita hubungkan dengan teori, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau untuk kecuali studi kasus itu diharapkan jangan masuk ke lapangan dengan menyiapkan pedoman wawancara dengan bertumpu pada teori. Saya harapkan jangan seperti itu. Tapi kalau studi kasus, kalau Amir Hamzah mengatakan itu sah-sah saja. Saya dulu waktu penelitian studi kasus di S2 memang saya bertumpu pada sebuah teori, tapi ketika ke lapangan saya lepaskan teori. Saya hanya mengetahui saja bahwa teorinya seperti itu. Berarti di lapangan saya akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teori tanpa saya persiapkan terlebih dahulu. Hasilnya baru nanti saya strukturkan. Saya menggunakan metode seperti itu ketika mengerjakan tesis dulu di Jogja. Nah, sehingga jawaban atas pertanyaan ini ada 2 tadi. Yang pertama, kalau studi kasus boleh-boleh saja, tapi kalau penelitiannya selain dari studi kasus,
diharapkan jangan muncul dari teori, apalagi grounded. Grounded teori kan mau menemukan teori, masa mau dimulai dari pertanyaan teori, kan lucu ya. Apalagi fenomenologi, untuk memahami cara hidup seseorang kan nggak perlu pertanyaan-pertanyaan dari dari indikator kepala ahli. Nah, segitu ya Anissa, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak semuanya muncul dari teori. Kalau untuk kualitatif, justru dengan memahami teori kemudian membuat pertanyaan versi kalian itu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.